Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufriani dari jurusan Geografi dengan NIM 18136148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang geografi regional Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Baik, di sini yang pertama ada yaitu nama pulau-pulau besar di Indonesia. Yang terdiri yang pertama yaitu ada Pulau Sumatera. Dan ini merupakan gambar dari Pulau Sumatera. Selanjutnya ada Pulau Jawa. Ini merupakan peta dari gambar Pulau Jawa. Dan ini merupakan Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada Pulau Sulawesi. Ini merupakan gambar dari Pulau Sulawesi. Selanjutnya ada Pulau Papua. Dan ini merupakan peta dari Pulau Papua. Dan yang selanjutnya ada nama laut di Indonesia. Yang pertama ada Laut Samudra Hindia. Ini merupakan gambar dari Laut Samudra Hindia, yang mana Samudra Hindia adalah kumpulan air terbesar ketiga di dunia, yang meliputi sekitar 20% dari total permukaan air bumi dan merupakan lautan yang sangat berpengaruh bagi ekosistem di planet bumi. Selanjutnya ada Laut Jawa. Ini merupakan gambar dari Laut Jawa, yang mana Laut Jawa merupakan perairan dangkal dengan luas kira-kira 310.000 km persegi di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi di gugusan Kepulauan Indonesia. Selanjutnya ada Laut Flores, yang mana ini merupakan gambar dari Laut Flores. Laut Flores adalah laut yang terdapat di sebelah utara Pulau Flores. Laut ini juga menjadi batas alami antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Laut Sewu. Laut Sewu adalah laut yang terdapat di antara Pulau Sumba, Pulau Sau, Pulau Rote, Pulau Timur, dan Pulau Flores. Secara administratif, Laut Sewu termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laut Sewu memiliki kedalaman hingga 3.497 meter dan mencakup area seluas sekitar 3,5 juta hektar. Selanjutnya ada Laut Timor. Laut Timor merupakan perpanjangan Samudra Hindia yang terletak antara Pulau Timor, kini terbagi antara Indonesia dan Timor Leste, dan teritorial utara Australia. Di timur berbatasan dengan Laut Arafura, secara teknis perpanjangan Samudra Pasifik. Dan selanjutnya ada Laut Sulawesi. Ini merupakan gambar dari Laut Sulawesi, yang mana Laut Sulawesi ini di barat Samudra Pasifik dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao, Filipina. Di utara, di timur oleh rantai Kepulauan Sangihe, di selatan oleh Sulawesi, dan di barat oleh Kalimantan, Indonesia. Laut ini berbentuk basin besar dan kedalamannya mencapai 6.200 meter, memanjang 420 mil atau 675 km utara selatan dengan 520 mil
837 km timur barat dan wilayah permukaan totalnya 1.010 meter 110.000 mil persegi atau 280 km persegi. Selanjutnya ada Laut Bali, yang mana Laut Bali adalah laut yang terletak di sebelah utara Pulau Bali. Ini merupakan gambar dari Pulau Bali. Selanjutnya ada Laut Banda. Laut Banda adalah sebuah laut yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Laut berukuran 500 kali 1.000 km ini terpisah dari Samudra Pasifik oleh beratus-ratus pulau, serta Laut Halmahera dan Seram. Ini merupakan gambar dari Laut Banda. Dan ini selanjutnya ada Laut Seram. Ini merupakan gambar dari Laut Seram. Laut Seram adalah salah satu dari beberapa laut kecil di Kepulauan Indonesia. Laut ini merupakan bagian dari Samudra Pasifik dengan luas kira-kira 12.000 km persegi yang terletak di antara Buru dan Seram. Selanjutnya ada Laut Maluku. Ini merupakan gambar dari Laut Maluku. Laut Maluku terletak di barat Samudra Pasifik yang terletak di dekat Provinsi Maluku, Indonesia. Laut ini membatasi Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Selanjutnya ada Laut Natuna. Ini merupakan gambar dari Laut Natuna. Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Laut ini berbatasan dengan Laut Natuna Utara, Barat Laut, dan Timur. Laut Natuna juga berbatasan dengan Selat Karimata di Tenggara dan Selat Singapura di arah barat. Selanjutnya ada nama selat di Indonesia, yang mana beberapa nama selat yang ada di Indonesia antara lain Selat Malaka, yaitu yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Malaysia. Selat Sunda menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Selat Karimata menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Selat Makassar menghubungkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Selat Selayar menghubungkan Pulau Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Selat Yapen menghubungkan Pulau Yapen dan Pulau Biak atau Papua. Selat Rupat menghubungkan Pulau Rupat dan Provinsi Riau. Selat Bengkalis menghubungkan Pulau Bengkalis dan Provinsi Riau. Selat Berhala menghubungkan Pulau Lingga dan Provinsi Riau. Selat Siberut menghubungkan Pulau Siberut dan Pulau Tanah Bala. Selanjutnya Selat Bangka menghubungkan Pulau Bangka dan Provinsi Sumatera Selatan. Selat Gaspar menghubungkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Selat Madura yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selat Bali menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selat Lombok menghubungkan Pulau Bali dan Pulau Lombok. Selat Alas menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Jawa. Pulau Sumbawa. Selat Sumba menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa. Selat Bandung menghubungkan Pulau Bali dan Nusa Penida. Selat Sape menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Komodo. Selat Ombai menghubungkan Kepulauan Alor dan Pulau Timor. Selanjutnya ada nama Tanjung dan Semenanjung, yaitu terdiri dari Tanjung Benoa yang ada di Bali, Tanjung Bira yang ada di Makassar, Tanjung Ujung Kulon, Tanjung Blabangan, Tanjung Puting, Tanjung Mambulu, dan Tanjung Lesung. Selanjutnya yaitu peta batas provinsi dan pusat pemerintahan. Ini merupakan gambar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana Nusa Tenggara Barat merupakan nama provinsinya dan pusat pemerintahnya adalah di Kota Mataram. Batas provinsinya sebelah utara terdiri dari Laut Jawa, sebelah timur Selat Sape dan NTT, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok dan Bali.
Dan ini merupakan gambar dari peta Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada Provinsi Maluku Utara. Ini merupakan gambar dari peta Provinsi Maluku Utara, yang mana pusat pemerintahan Maluku Utara ada di Sofifi. Dan batas Provinsi Maluku Utara, sebelah utara terdiri dari Samudra Pasifik, sebelah selatan ada Laut Seram, sebelah barat ada Laut Maluku, dan sebelah timur ada Laut Halmahera. Selanjutnya ada Provinsi Maluku, yang mana ini merupakan gambar dari peta Provinsi Maluku. Dan pusat pemerintahan Provinsi Maluku berada di Kota Ambon. Dan batas Provinsi Maluku terdiri dari sebelah barat ada Pulau Sulawesi, sebelah timur ada Pulau Irian, sebelah selatan ada Laut Arafuru, dan sebelah utara ada Laut Seram. Dan yang selanjutnya ada Papua Barat. Ini merupakan gambar dari peta Papua Barat, mana pusat pemerintahan Papua Barat berada di Manokwari. Batas Provinsi Papua Barat, sebelah utara terdiri dari Samudra Pasifik, sebelah barat ada Laut Banda dan Maluku, sebelah timur ada Provinsi Papua, dan sebelah selatan ada Laut Banda. Dan yang terakhir yaitu ada Provinsi Papua, yang mana ini merupakan gambar dari Provinsi Papua. Pusat pemerintahan Provinsi Papua berada di Irian Jaya. Batas Provinsi Papua terletak pada bagian barat ada Provinsi Papua Barat, sebelah timur ada New Guinea, sebelah selatan ada Laut Arafura, dan sebelah utara ada Samudra Pasifik. Pertanian dan hasil pertanian yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah ada kopi, kakao, kelapa, jambu mente, cengkeh, dan tembakau. Sedangkan di Maluku Utara, 3 hasil utama yang ada di Maluku Utara yaitu ada cengkeh, pala, dan kopra. Sedangkan di Provinsi Maluku ada hasil utamanya di bagian pertanian yaitu ada kelapa, cengkeh, pala, dan lada. Dan di bagian Papua Barat didominan antaranya adalah sawit, pala, buah merah, dan buah naga. Dan yang di Provinsi Papua ada hasil pertaniannya yaitu padi, jagung, kacang tanah, serta ubi. Di bagian perindustrian Nusa Tenggara Timur ada garam, gula, ada tenun. Sedangkan di Maluku Utara, industrinya terdiri dari bahan baku baterai mobil listrik. Di Maluku ada pengelolaan ikan atau perikanan. Di Papua ada sedangkan di Papua Barat ada minyak dan gas bumi. Pertambangan di Nusa Tenggara Timur bisa kita lihat di gambar ini yaitu ada mangan dan batu kapur. Di Maluku ada minyak bumi yaitu ada nikel dan tembakau. Maluku Utara terdiri dari minyak bumi, tembaga, dan nikel. Papua Barat ada batu bara, ada emas, ada minyak, dan marmer. Sedangkan di Papua sendiri ada hasil tambangnya yaitu ada batu bara, emas, aluminium, minyak bumi, minyak bumai, minyak nikel, marmer, dan tembaga. Sedangkan di bagian perdagangan Nusa Tenggara Timur ada
yaitu melalui pasar tradisional, yaitu Pusat Perdagangan Nusa Tenggara Timur memiliki 518 pasar tradisional pada tahun 2017. Dan di bagian Maluku Utara ada sektor perdagangan terbesar adalah reparasi mobil dan sepeda motor. Di bagian perhubungan, Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi yaitu dengan memiliki 6 pelabuhan, di antaranya ada Maumere dan Mountende. Ini merupakan gambar dari pelabuhan Nusa Tenggara Timur. Dan di Maluku Utara memiliki bandara yaitu Sultan Babullah, beberapa pelabuhan seperti pelabuhan. Dan ini merupakan bandara yang ada di Maluku Utara. Selanjutnya yaitu nama-nama sungai Nusa Tenggara Barat. Terdiri dari Sungai Aisesa, Sungai Benanain, Luku Kadahang, Luku Kadumbul, Sungai Kambaniru, Luku Melolo, Sungai Noel Besi, Sungai Noel Mina, Sungai Noel Ponu, Kali Polapari, Sungai Manokaka, dan Wainua dan Waiwera. Dan selanjutnya adalah sungai yang ada di Maluku Utara. Yang pertama ada Sungai Kobe dan Wairoro di Halmahera Tengah. Selanjutnya ada Sungai Momoy, Dua Oboy dan Meja di Halmahera Timur. Selanjutnya ada Sungai Mitra di Pulau Morotai, serta Sungai Katana dan Yaro di Halmahera Utara. Sedangkan di Provinsi Maluku ada Sungai Apu, Sungai Api, Sungai Eti, Sungai Kawa, Sungai Masiwang, Sungai Salawai, Sungai Sapalewa, dan Sungai Tala. Sedangkan di Papua Barat terdiri dari Sungai Aimau, Sungai Kamundan, Sungai Muturi, Sungai Saremu. Dan di bagian Papua ada beberapa sungai yaitu Sungai Balim, Sungai Bian, Sungai Braza, Sungai Balaka, Sungai Digul, Sungai Fly, Sungai Kampung, Sungai Kairom, Sungai Kumbe, Sungai Mam, Beramo, Sungai Mapi, Sungai Maro atau Maroke, Sungai Mamot, Sungai Oketedi. Dan selanjutnya yaitu nama-nama gunung. Nah, di Nusa Tenggara Timur ada Gunung Batu Tara, Gunung Egan, Gunung Fatu Timau, Gunung Iliweru, Gunung Einelika, Gunung Lakaan, Gunung Lewotolo, Gunung Mutis, Gunung Rokatenda, Gunung Sirung, Gunung Wangameti, Gunung Kelimotu. Dan di bagian Maluku Utara ada Gunung Ternate, Gunung Gamkonora, Gunung Ibu, dan Gunung Gamalama. Sementara di Maluku ada Gunung Binaya, Gunung Kaupulat Mada, Gunung Sauhai, dan di bagian Papua ada Gunung Bijih, Gunung Dafonsoro, dan di Papua Barat ada Gunung Irau, Gunung Mebo, Gunung Umsini, dan Gunung Wats. Sedangkan dan selanjutnya ada nama-nama danau. Di Nusa Tenggara Timur ada Danau Ranamese, Danau Rana Tonjong, Danau Refona, Danau Tuadale, dan di bagian Maluku ada Danau Tolire, Danau Laguna Tangga Seribu, Danau Ninifala, Danau Rana, dan Danau Galela. Sedangkan di Maluku Utara ada Danau Galela, Danau Sagea, Talalina, dan Danau Tolire. Di bagian Papua ada Danau Habema, Danau Rombebai, Danau Sentani, Danau Tinggi, dan Danau Paniai. Sedangkan ikon dan semboyan masing-masing provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan ikon dan semboyan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu berbentuk perisai dengan 5 sudut yang memiliki arti perlindungan rakyat. Juga berarti 5 sila Pancasila. Dalam perisai tergambar bintang, komodo, padi, kapas, tombak, dan pohon beringin. Bintang melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa.
Sedangkan ini merupakan gambar dari semboyan Maluku Utara yang mana berbentuk rumah yang di dalamnya berbagai objek serupa yang merupakan tahun berdirinya Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya ada Provinsi Maluku. Ini merupakan lambang dari Provinsi Maluku berbentuk bersudut 3. Di dalam perisai terdapat lukisan daun sagu dan daun kelapa, mutiara, pala dan cengkih, tombak, gunung, laut, dan perahu. Sedangkan di Papua Barat, ini merupakan lambang dari Papua Barat, memiliki berbagai berikut. Tulisan Papua Barat menjelaskan nama Provinsi Papua Barat. Dan selanjutnya yaitu ini merupakan ikon dari Provinsi Papua, yang mana lambang Papua berbentuk perisai berpaju 5, menggambarkan kesiapsiagaan dan ketahanan. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Dan cukup sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.